Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Hafid di Alpinis Talk. Kali ini tema Alpinis Talk kita akan berbicara tentang bambu dan kebudayaan Indonesia. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan pemerhati budaya dari Sunda, namanya Ahmad Najib. Kang Ahmad Najib sih biasa saya manggil ini. Nah, Kang Ahmad Najib ini nih juga politisi yang memang mewakili suara-suara rakyat selama ini. Halo Kang Najib. Halo. Ya, kita masih nunggu nih untuk terhubung sama Kang Najib sebelum memulai pembicaraan kita. Halo, assalamualaikum Kang Najib. Waalaikumsalam. Jelas suara Kang, saya? Jelas Kang, alhamdulillah. Kang, gimana Kang kabar Kang? Alhamdulillah ya, walaupun situasi terakhir ini cukup mencekam ya. Iya, memang lagi agak-agak ngeri nih kan sebenarnya kan kita keluar rumah ya. Sekarang lagi sibuk apa nih Kang? Kalau boleh Ya. tahu nih. Ya, kalau di tempat pekerjaan kita banyak hal yang sedang kita kerjakan. Terakhir kita sedang memastikan pengawasan terkait subsidi BBM di BAKN, dan di Komisi 11 kita tadi mengikuti panja terkait dengan OJK ya, pengawasan OJK terhadap perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan nasabahnya. Siap. Oh ya, Kang Najib ini anggota Komisi 11 DPR RI nih, buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya. Yang fokusnya ngurusin keuangan negara nih, berat juga nih Kang. Kang, kali ini kita nggak ngobrolin politik sih Kang, kita ngobrolin soal politik malam ini. Iya, karena memang sudah agak riuh sih kalau saya. Mungkin banyak yang nggak tertarik juga kalau ngobrolin politik Kang. Kita ngobrolin soal bambu dan kebudayaan Indonesia nih Kang. Aku mulai bertanya nih Kang, kayak sebenarnya Kang, kalau menurut sudut pandang Akang terkait bambu dan kebudayaan Indonesia itu kaitannya seperti apa sih Kang? Mungkin bisa diberikan pandangannya Kang dari Akang Najib sendiri. Saya mencoba ya membuka catatan lama tentang catatan bambu, terutama dari sisi kebudayaan orang Sunda. Iya. Saya menemukan beberapa, diantaranya dalam pantun Sunda yang berjudul Sri Sadana, atau lebih populer dengan nama pantun Sunda Sulanjana. Dan itu memang tidak terlalu cukup tua dari usia, tapi saya juga belum eksplor lebih jauh seberapa banyak catatan-catatan di dalam kebudayaan Sunda tentang bambu ini. Kalau di pantun Sulanjana ini menerangkan bahwa fungsi secara bentuk dan bentuk dan kegunaan bambu ini dianalogikan dengan tangan gitu loh. Seperti kalau ibu jari ini menjadi tamiang pugur, atau mungkin juga dengan telunjuk menjadi haur cucuk. Ada juga yang betis menjadi awi bitung. Nah, ini catatan-catatan itu membedakan juga dalam istilah Sunda itu antara awi dan haur. Jadi memang dalam perspektif orang Sunda itu bambu ini lebih seperti turunannya dalam Dewi Sri ya, atau Nyai Sri Pohaci gitu kalau orang Sunda bilang. Nah, ini tentu juga di catatan-catatan yang lain menunjukkan bahwa keragaman dari bambu juga sudah ada dalam catatan-catatan kuno orang Sunda. Ada jenis-jenis, ada varietas, ada spesies dari bambu-bambu yang ada. Saya tidak katakan bahwa bambu itu adalah endemik
jenis-jenisnya dari Jawa Barat, tetapi dalam catatan-catatan kuno Sunda itu sudah ada. Seperti kalau di tempat yang lebih populer, bambu itu dalam Sunda ini disebutnya awi ya. Awi kan. Awi ya. Jadi kalau di jenis-jenisnya itu, kalau dalam bukunya Kang Ayib Rosidi almarhum ini, ada yang disebut awi bitung, ada awi bulu, ada awi bombong, awi tali, awi temen, dan lain-lain. Dari masing-masing jenis bambu itu, semuanya juga memiliki karakteristik yang berbeda. Ada satu jenis bambu misalnya cocok untuk penunjang bangunan karena kekuatan dan kelenturannya. Tapi juga ada jenis bambu yang lain yang cocok digunakan misalnya untuk alat musik. Misalnya untuk suling. Nah, jadi semua jenis-jenis bambu itu ternyata di dalam catatan-catatan lama orang Sunda itu masing-masing memiliki fungsi, memiliki varietas yang berbeda-beda. Jadi memang ada juga misalnya bambu kegunaannya untuk bahan bangunan, tahu kan bilik ya, bilik. Iya, tahu. Bilik bambu itu. Nah itu nggak mungkin misalnya bilik bambu itu terbuat dari jenis bambu misalnya awi pitung yang berwarna hitam, karena pada zaman dulu itu tidak umum digunakan. Tapi zaman sekarang justru menjadi keunikan tersendiri kalau misalnya membuat bilik dari awi bitung karena warnanya yang berbeda. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ternyata bambu itu juga mengalami transformasi budaya, perubahan dari kebudayaan yang diikuti oleh bambu. Jadi memang unik ya bambu ini. Jadi sepanjang zaman bambu ini mengalami perubahan gitu, secara fungsi dan secara arti ya. Jadi tanpa semakin berkembangnya zaman juga semakin ada perubahan dan kemajuan dari kefungsian bambu ini sendiri ya kan? Ya, jadi semakin berubahnya zaman, fungsi dan arti juga mengikuti perkembangan begitu. Kang, ini kan terkait dengan memang sejarah dan budaya bambu sendiri kan, kalau kita tahu kan Kang Najib juga punya sebuah komunitas yang memang fokusnya kepada budaya bambu ini Kang, namanya Bambunesia Kang. Nah mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Kang gimana Kang awal mula berdirinya, kapan dan alasan dibentuknya Bambunesia ini oleh Akang sendiri, karena kita banyak yang belum tahu juga. Jadi di Jawa Barat terutama di daerah Priangan ya, sekitar tahun 2006 apa 2007 lah, ada komunitas yang menghidupkan kembali kesenian atau alat musik yang bernama karinding. Namanya karinding ya kalau di Jawa Barat. Sebenarnya karinding ini nggak hanya ada di Jawa Barat, ada di beberapa daerah lain di Nusantara dengan nama-nama yang sedikit berbeda ya, bahkan di Asia Tenggara. Nah, di Jawa Barat ini pada tahun sekitar 2006-2007 tadi, komunitas-komunitas ini menghidupkan kembali kesenian alat musik karinding. Nah, ini ternyata dampaknya meluas, bukan saja karinding yang kemudian dikenal kembali oleh generasi sekarang, tetapi juga alat-alat musik lain yang bersumber dari bambu juga ikut kembali diperkenalkan. Nah, setelah itu muncullah varian-varian baru ya, dari sisi musikalisasi mungkin sesuatu yang tidak jauh berbeda, tetapi dari hal yang lain mungkin berbeda. Tapi faktanya di Bandung, terutama di Priangan, saat itu dengan munculnya karinding, terutama yang dimotori oleh teman-teman Karinding Attack, Jasad dan kawan-kawan itu menghidupkan kembali kesenian-kesenian yang menggunakan alat-alatnya, bahan-bahannya dari bambu. Ada muncul nanti celempung, kemudian bambu reang,
Kemudian calung yang relatif lebih dikenal pada saat itu juga kembali hidup dengan variasi-variasi yang ada. Nah, hari ini sudah banyak sekali varian-varian termasuk di tempat komunitas kami menciptakan varian baru yang berbentuk alat musik gesek. Alat musik gesek, Kak. Bonceret. Memang bonceret dalam tidak semuanya berbahan baku bambu. Tentunya ada kayunya juga, ada alat-alat yang lain yang terbuat dari bahan bambu. Tetapi kenapa itu bisa dikategorikan juga dari alat musik bambu itu karena memang tabung resonansi alat musik tersebut itu terbuat dari bambu. Nah itu gimana? Iya Kang, enggak, silakan lanjut dulu. Nah, jadi dari situ juga bukan hanya di tempat kami, di tempat-tempat lain juga bermunculan. Jadi hasanah permusikan alat musik dari bambu ini bahkan di tahun 2010-2012 itu mencapai puncaknya, dan dari situ seringkali saya menemukan komunitas-komunitas berlomba menciptakan rekor baru alat-alat musik bambu yang terbuat dari maksud saya alat-alat musik karinding yang terbuat dari bambu. Pertama kali dilakukan pemecahan rekor muri karinding itu di Soreang di Kabupaten Bandung. Kemudian secara berkesinambungan Ciamis, Sumedang dan lain-lain juga saling ikut berkompetisi untuk memecahkan rekornya. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat kita begitu familiar dengan alat musik bambu karena dalam kesehariannya mereka akan seringkali menemukan kebun bambu di sekitaran mereka, walaupun memang kalau di daerah perkotaan itu nampaknya sudah mulai susah didapat. Itu kira-kira. Berarti memang awal mulanya itu memang bisa dikatakan dari Kabupaten Bandung lah ya Kang. Mulai bisa dikatakan Priangan. Nah Kang, tapi kan kita tahu Kang bahwa tantangan itu ada lah Kang buat gimana caranya membumikan alat musik dari bambu ini, karena terlebih lagi kan pada era zaman sekarang kan ada musik-musik digital, anak-anak muda lebih tertarik kayak gitu. Nah Kang, tantangannya Kang sendiri waktu itu untuk memperkenalkan itu ke masyarakat gimana sih Kang? Berat nggak sih Kang sebenarnya kan tantangannya? Ya, kita tidak memandang berat atau tidak ya, tapi yang jelas karena kecintaan, barangkali kecintaan kita saat itu. Bahkan saya jujur saja, dengan musik karinding itu menciptakan kreasi-kreasi yang relatif juga sangat ramah terhadap teknologi baru. Ada kawan-kawan kami justru membuat aplikasi karinding dengan menggunakan misalnya basis Android ataupun iPhone. Iya, berbasis Android dan iPhone. Mereka ini walaupun itu awalnya basicnya adalah musik tradisional, tapi nginung ke zaman. Maksudnya gini, nginung ke zaman itu mengikuti zaman. Mereka tidak berhenti karena itu adalah musik tradisional seperti itu. Ya tentu kalau dalam kesenian lama tradisi ada pakem, tapi kalau dalam konteks kreativitas saya pikir itu sebuah kreativitas yang membuat musik itu lebih lama bertahan gitu. Jadi memang tetap gimana caranya teman-teman juga mengikuti zaman lah Kang, biar nggak terlalu ketinggalan. Nah Kang, silakan. Bahkan genrenya pun banyak macam-macam gitu loh. Kalau dari pop gitu kan ada Kang ya. Nanti bisa dilihat dari YouTube ya. Boleh nanti sekali ketik dengan katanya misalnya karinding. Akan bermunculan berbagai jenis genre musik dan alat kesenian pengikutnya yang berbeda-beda. Jadi saya pikir bambu ini alat musik yang bisa saya kategorikan yang bisa nginung ke zaman, mengikuti zaman. Iya. Jadi anak-anak milenial juga bisa tetap jajal lah Kang ya, buat belajar. Nah Kang, itu udah pernah ngadain konser belum sih Kang? Mungkin atau ada kegiatan apa gitu Kang?
Kayaknya seru nih kalau ada konser-konser virtual gitu kan, dibikin konser-konser virtual. Nanti saya ajak lah maestro Karinding ya dari Jawa Barat. Saya sendiri tidak begitu pandai karena saya bukan musikus ya. Tapi yang jelas Karinding ini dan alat-alat musik bambu lainnya ini saya katakan alat musik yang cukup ramah dengan perkembangan zaman dan bisa mengikuti berbagai genre musik begitu. Nanti sesekali kita kalau perlu adakan demonstrasi berbagai jenis alat musik yang saya maksud, sehingga masyarakat di luar Jawa Barat bisa lebih mengenal dengan alat-alat yang saya tadi sampaikan. Jadi memang biar teman-teman juga familiar lah Kang ya, karena memang banyak nih Kang ya yang belum tahu nih Kang. Tapi kalau dari Bambunesia sendiri, apakah memang sudah melakukan kegiatan-kegiatan mungkin tampil di mana atau konser atau keluar negeri mungkin untuk memperkenalkan alat musik ini? Ya, jadi beberapa personel kita sudah beberapa kali ya melakukan show di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan sebelum COVID ini sebetulnya rencana kita ada kolaborasi dengan musisi di Eropa melakukan perkenalan pertukaran budaya, tapi karena COVID kita terhambat. Tapi sebelumnya hampir tiap tahun komunitas-komunitas ini termasuk komunitas kami sering bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan pagelaran musik di luar negeri. Dan juga tentu di dalam negeri kalau hal itu sudah rasanya di Jawa Barat itu sebelum COVID itu ada kegiatan seperti itu. Berarti emang udah jalan banget ya Kang untuk membumikan bambu dan budaya musik khususnya di Jawa Barat dulu ya Kang. Ya. Nah Kang, terkait maaf nih Kang, terkait rekrutmen ada nggak sih Kang? Gimana sih kayak misalnya saya pengen gabung gitu atau teman-teman pengen belajar gitu, ada syarat dan kriterianya nggak sih Kang mungkin? Jadi kalau di tempat kami sih nggak ada persyaratan khusus. Yang penting kan orang yang mau belajar serius, terus punya perilaku yang baik. Saya pikir standar aja. Yang paling penting itu kan minatnya itu serius. Dan beberapa katakan anggota grup kita, binaan kita itu sekarang sudah masuk secara formal kuliah gitu di kesenian. Sehingga kalau ada yang mau belajar dari sisi akademis mereka memang sudah dapatkan dari kampusnya gitu. Jadi ada perkembangan karena komunitas kita ini didirikan mulai sejak 2008 ya kalau nggak salah, dan melahirkan beberapa talent yang pada saat masuk mereka masih usia sekolah dan hari ini sudah hampir pada lulus kuliahnya. Jadi sudah ada beberapa generasi di komunitas kami ini. Oh iya. Nah itu kalau boleh aku tahu itu mereka itu di kuliahkannya itu di mana Kang? Apa memang ada khusus kayak mungkin di kampus-kampus kesenian di Jakarta atau di Jogja? Ya saya sebenarnya nggak boleh ya nyebutin kampus, tapi kebanyakan. Ya, boleh nyebutin merek Kang. Tapi kebanyakan kalau di Bandung masuk institut seni lah, pasti tahu kan. Gitu. Ya, kita tahu tuh. Kalau SMK-nya memang SMK sekolah kejuruan di bidang seni, dan kalau di Bandung itu sudah cukup terkenal. Lagi-lagi saya nggak akan nyebut merek gitu. Iya, jangan ntar kita disangka iklan lagi nih, bahaya. Ya, tapi yang jelas bahwa teman-teman tersebut, saya ingat di antara mereka itu datang ke padepokan kami itu masih usia ya SMP lah kira-kira. Sekarang ini sudah anak kuliahan dan mereka konsisten ya belajar seni dan semua berawal dari kesenian yang tradisional yang berhubungan dengan bambu terutama gitu. Berarti buat teman-teman yang pengen belajar atau gimana, mungkin di mana sih Kang alamat lengkapnya Kang Bambunesia? Mungkin contoh nonton dari sini teman-teman ada yang pengen langsung belajar kan? Ya kalau mau main-main nanti datang aja ke Sukamenak ya,
Jalan Sukamana, di sekitaran Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Dan memang di tempat kami ini sekarang karena sudah dibadan-hukumkan menjadi yayasan. Setiap tahun itu sebetulnya mengeluarkan beasiswa gitu loh untuk sekolah yang terutama teman-teman yang punya minat khusus di bidang kesenian ya dan kebudayaan, dapat beasiswa dari yayasan tempat kita nongkrong. Dan itu memang nggak banyak sih, cuman kita supaya konsisten bisa tetap memberikan bantuan untuk teman-teman yang memiliki minat terhadap kebudayaan dan kesenian. Itu bagus juga nih Kang, berarti Kang buat memang teman-teman yang berniat belajar musik ya disambut baik nih sama Kang Najib dan Bambu Nesia nih. Insya Allah ya, walaupun jujur aja terbatas, kita kan juga pembiayaannya kan tidak kita bantuan sponsor dari mana-mana. Tapi yang jelas bahwa salah satu syarat pentingnya ya belajar serius gitu loh. Setiap tahun itu nggak lebih dari 5 orang yang dapat beasiswa itu. Untuk perkuliahannya memang kita tanggung. Ini Kang, kita mungkin balik lagi ke lebih spesifik agak luas ya. Nah, tadi kan Akang menjabarkan bahwasannya salah satu cara untuk membumikan budaya lagi ke generasi milenial dengan mengikuti zaman nih Kang, alat musiknya kan. Nah, selain itu ada cara-cara lain nggak sih Kang yang dilakukan Akang sama Bambu Nesia untuk gimana caranya budaya bambu ini diterima selain dengan mengikuti alat-alat musiknya yang memang mengikuti zaman gitu Kang? Ada jadi mungkin? Kalau di budaya Sunda itu kan berjalan selalu dengan alam beriringan. Artinya budaya ini berkembang secara alamiah, tidak dibuat-buat, tidak dimobilisasi, bahkan tidak direkayasa. Contoh saya tadi gambarkan bagaimana karinding yang sebetulnya hampir punah, tetapi di tahun 2010 menjadi tren anak muda di Jawa Barat, terutama di Priangan. Bahkan bisa dibilang anak gaulnya Jawa Barat itu pada saat itu mengerti dan bisa memainkan karinding gitu loh. Nah itu kan dengan sendirinya membudayakan, berkembang gitu loh. Dan pada berikutnya itu mempertahankan sekaligus mengembangkan budaya itunya sendiri gitu loh. Jadi tidak ada pernah bantuan pemerintah, apalagi kampanye-kampanye yang dikhususkan untuk melindungi atau menggerakkan, tidak ada. Itu kebanyakan murni dari rasa kecintaan karena alat musik itu ya menyenangkan gitu loh, dan oke, terutama buat anak milenial itu awalnya mungkin karena penasaran, alatnya kecil, terbuat dari bambu, punya suara yang cukup nyaring, kemudian dibumbui dengan cerita dan dongeng-dongeng yang kemudian orang mempelajarinya. Dan setelah itu ternyata alat itu cukup ramah juga untuk berbagai jenis musik. Akhirnya muncul kelompok-kelompok seni musik yang berbasiskan dari karinding dengan warna musik yang berbeda-beda. Artinya tadi saya katakan itu terjadi secara alamiah. Itulah yang membuat jadi budaya kita semakin, pembenaran budaya kita semakin luas, semakin besar. Jadi memang ada, itu terjadi memang secara alami dan tidak ada akan mengarahkan khusus ya Kang untuk harus main ke genre IDM kan lagi zaman tuh sekarang IDM atau koplo. Koplo lagi ini kan. Ya, jadi alat-alat musik bambu itu muncul mungkin karena dari kesahajaan, kesederhanaan. Dari kesederhanaan itu ternyata memiliki makna yang sangat kaya, sehingga ketika muncul berbagai jenis grup musik yang menggunakan alat musik bambu yang kini sekarang cukup digemari dan cukup populer di lingkungan masyarakat Jawa Barat, ya
semua karena memang bambu itu memiliki ikatan batin tersendiri bagi orang Sunda yang selalu melekat dengan alamnya. Kang, sebelum kita tanya jawab sama yang pengen nanya nih, udah banyak banget nih Kang, satu pertanyaan lagi Kang. Menurut Kang, seberapa penting sih Kang budaya itu dalam pembangunan karakter bangsa nih, kalau dari sudut pandang Kang? Ya begini saja lah. Dalam setiap masa selalu ada yang disebutkan masa-masa emas peradaban. Peradaban dan budaya itu kan itu juga. Nah kalau kita semua tidak mampu lagi mempertahankan budaya luhur nenek moyang kita, apalagi tidak mau mengembangkannya, ya kita tentu akan kehilangan jati diri bangsa kita sebagai orang yang berbudaya, terutama bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia. Lebih jauhnya, kita ini kan di Indonesia terdiri dari beragam budaya, beragam suku. Kalau kemudian kita tidak menganutnya, kemudian tidak mempertahankan, ya barangkali tinggal cerita. Nah, tetapi dari sisi yang lain, bila mana kita mampu mempertahankan apalagi mengembangkannya, saya yakin sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, Indonesia akan bangkit dari apa yang didapat hari ini. Jadi memang berpengaruh sangat besar. Kang, ini Kang, mungkin kita bisa sapa dulu nih Kang, teman-teman yang udah ada banyak banget nih Kang yang nanya nih. 3 lembar ada nih saya dikasih kertas buat tanya jawab nih. Ada 10, sekitar 10 penanya Kang. Nah, ntar kita juga ada giveaway nih Kang buat penanya-penanya terbaik. Nanti akan yang pilih dari siapa nih. Ini saya bacain dulu Kang, ada satu pertanyaan dari @sadid. Bang, apa sih inspirasi awal membuat Bambu Indonesia? Kegiatannya, oh ini udah dijawab nih. Nenek ayah Kang, yang satu lagi kan dari @bang Dodi Pras. Bambu di Jepang dan Cina, di kedua negeri serumpun itu bambu telah menjadi bagian penting kebudayaan masyarakat. Kenapa di Indonesia masih tertinggal jauh dalam budaya dan pemanfaatannya tuh Kang? Ya, sedikit lah. Pertama kan kita kalau ngomongin budaya bambu, ya kebun bambunya tidak dilindungi, orang akan bagaimana bisa membudayakan kesenian atau budaya dari bambu. Saya betul kalau lagi kecil ya, kemana-mana pasti nemu kebun bambu. Kalau di dalam bahasa Sunda artinya kebun awi. Hari ini kan menemukan kebun awi di lingkungan kita juga sudah sangat sulit menemukannya. Apalagi kalau kita membicarakan budayanya. Nah, jadi makanya kalau di orang Sunda itu antara kebudayaan dengan alam itu nggak bisa dipisahkan. Saya bisa gambarkan misalnya tadi kalau di Jepang, di Cina, mereka begitu menjunjung tinggi kebudayaannya yang berhubungan dengan bambu karena mereka juga melindunginya. Kalau kita kan kebun bambu ini akhir-akhir ini berubah jadi jalan tol, jadi perumahan, jadi mall. Itu kan jadi bukan lagi masalah kecintaan gitu loh. Mengenal kebun bambunya aja udah enggak. Gitu loh. Ya, udah mulai dilupakan. Iya. Nah, kalau di tempat kami dulu memang sudah tidak ada kebun bambu. Tapi memperkenalkan dengan cara membuat alat musik yang dari bambu, kemudian melatih cara membuatnya dan cara memainkannya, sehingga kemudian mereka tersadar bahwa begitu pentingnya lingkungan ada di sekitar kita itu masih ditemui kebun bambu. Ternyata bambu ini banyak sekali manfaat dan fungsinya. Itu kan dari sisi contoh sederhana kami gitu loh. Jadi mungkin memang sebagaimanapun kita berupaya untuk tetap menjaganya itu, menjaga kelestarian itu. Nah Kang, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya Kang dari @mbalda. Nah, menurut Akang itu ada indikasi eksploitasi terhadap bambu nggak sih Kang dengan maraknya bisnis properti dan lain-lainnya gitu Kang? Terlebih lagi minimnya reboisasi juga dan maraknya pembebasan lahan. Ini aktivis nih Kang ini. Aktivis lingkungan kayaknya. Saya
yakin banyak sekali jenis-jenis bambu yang sudah sangat sulit ditemukan hari ini. Itu akibat kita juga lalai melindungi jenis-jenis bambu tadi. Kemudian seperti terjadi pada beberapa binatang kita atau hutan-hutan yang ada, kita juga begitu mudah menghilangkan lingkungan yang berdiri di dalamnya adalah kebun bambu. Kalau Anda pernah ke daerah Ciwidey, dari Soreang ke Ciwidey itu adalah pusat kerajinan bambu dan pusatnya kebun awi gitu. Nah, hari ini kan bermunculan hotel, villa dan sebagainya. Saya khawatir ini juga suatu saat akan menghilang. Jadi mempengaruhi lah. Upaya pemerintah untuk melindungi lingkungan dengan menjaga tata ruangnya sehingga bisa melindungi kebun-kebun bambu yang ada di sekitaran kita, gitu. Jadi tetap bagaimana caranya, ya balik lagi ke yang awal itu, dimulai dari diri kita sendiri kali mungkin ya Kang ya, untuk melestarikan dan menjaganya. Kang, ini ada juga yang nanya dari Edu Jayanto, Bambunesia ini ada cabangnya nggak sih di setiap kota, Kang? Mungkin banyak yang minat nih setelah mendengar penjelasan dari Kang. Saya ini memang terakhir tidak begitu aktif ya, ada anak-anak yang baru. Kita ini memang tidak punya jaringan formal organisasi kayak yang lain ya. Kalau mau gabung ya gabung aja. Terus kita nggak punya cabang, kita nggak punya struktur organisasi. Kalaupun ada yayasan itu hanya untuk menaungi keberadaan teman-teman kita supaya bisa sekolah dan lain-lain gitu. Jadi punya struktur organisasi kita nggak ada sama sekali. Jadi mungkin kalau dari Akang solusinya gimana kan? Apa mereka buat sendiri kali ya di daerah masing-masing? Ya kalau mau gabung kan tinggal ngasih pesan aja ke akun yang ada ini gitu kan, nanti bisa sampaikan teman-teman giat aja gitu. Jadi ini buat teman-teman yang nanya kan gabung bisa langsung DM ke @bambunesia. Ya. Direspon tuh gimana caranya biar tetap terhubung dan saling bersinergi kolaborasi. Ya, nanti kalau di Padepokan sih banyak anak-anak ya. Cuman kan mereka banyak kegiatan, terutama setelah pandemi ini menggerakkan menampilkan kegiatan itu secara virtual. Jadi jarang sekali ada konser-konser yang seperti biasa terjadi gitu. Ini bisa dilihat di YouTube atau saya boleh ngomong merek lagi nggak? Boleh kan, nggak di sini bebas kan. Asal jangan merek yang lain. Kan ada IG, kawan-kawan saya teman komunitas ini pada punya IG, punya medsos. Ya nanti tinggal hubungi aja gitu loh. Kalau organisasi jujur aja nggak ada. Kang, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kang, dari @mahestri. Filosofi bambu yang paling menarik untuk komunitas Bambunesia apa ya? Filosofi kopi. Filosofi bambu yang paling menarik untuk Bambunesia itu apa, Kang? Filosofi bambu bagi Bambunesia mungkin ya, saya mengartikannya. Ya. Jadi kalau menurut kami itu bambu itu ya dari sisi sasakala ya. Sasakala itu kalau bahasa Indonesianya asal usul ya. Iya. Jadi dari sisi filosofinya bahwa sasakala bambu ini berkaitan erat dengan legenda Dewi Sri atau Dewi Padi. Sehingga kami yakin spirit dari bambu ini tidak akan jauh berbeda dengan apa yang ada pada spirit padi-padian gitu. Makanya keseniannya pun kayak Karinding itu sangat kental dengan budaya Huma kalau di Jawa Barat. Tahu Huma nggak? Huma? Wah, saya belum tahu tuh, baru dengar dari Huma itu ladang sawah tapi berupa ladang sawah yang bukan seperti sawah yang ada sekarang, mirip-mirip kebun ya.
tapi untuk padi-padian gitu. Dan itu biasanya ada di pegunungan, mungkin di kampung adat di Jawa Barat, terutama di selatan masih ada itu. Nah, kami melihat dari sisi itu sangat unik gitu loh, sehingga kami pernah punya satu set alat-alat yang semuanya berbahan bambu gitu. Terlepas apakah alat itu meniru alat musik modern ataupun memang original alat musik yang memang hanya ada dari bambu. Dulu pernah satu set alat itu semuanya dari bambu dan pernah disiarkan dalam acara TV nasional dulu. Oh, waktu itu ya Kang. Nah, pernah itu. Jadi kemudian juga dari bambu ini cukup unik. Karena satu-satunya di Jawa Barat yang tumbuhan yang kemudian berubah memiliki arti dalam toponimi, tahu toponimi kan? Nama daerah ya, di Jawa Barat itu kan ada nama daerah itu diawali dengan Ci. Ci, ya kalau di Jawa Barat kan. Ya, kalau Ci itu kan bisa berarti air atau cahaya gitu. Bambu ini unik karena selain Ci, bambu ini sering disebutkan juga dengan padanan nama tempat. Contoh misalnya ada nama Ciawi, Lubang, Cibung, Citamiang, Cihaurgelis, dan nama itu kalau Anda berkeliling Jawa Barat dan Banten pasti Anda temukan nama-nama itu. Pasti ada gitu. Ada Haurgelis, Cihaurgeti, Haurusea, itu nama bambu semua itu gitu loh. Iya, berasalnya dari nama bambu ya kan. Baru tahu misalnya. Iya, jadi uniknya bambu tuh di situ gitu. Karena kalau tumbuhan lain mungkin ada juga selain bambu, tapi tidak sebanyak yang ada pada nama tumbuhan bambu. Jadi kenapa Bambunesia itu dipilih? Ya kira-kira begini. Kami ini orang Indonesia yang tidak jauh kehidupannya dengan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari bambu. Maka Bambu Nation atau Bambunesia ini yaitu bangsa bambu gitu loh. Atau orang Indonesia ini ya tidak pernah lepas dari kegiatan bambu gitu kira-kira. Gitu. Dulu namanya bukan Bambunesia tapi Bambu Nation. Berarti dulu Bambu Nation kan lebih menjual itu kan, kayak pakai luar ya. Boleh Bambu Nation. Kang, ini Kang mungkin mimpi besar dari Bambunesia ini apa sih Kang kalau Akang sebagai saya founder? sebenarnya dulu kan mimpinya bagaimana mempertahankan alat-alat musik dari bambu. Iya. Dulu itu sama kawan-kawan yang penggerak Karinding itu bagaimana dengan bambu kita memperkenalkan kembali budaya Sunda. Ya, kalau cita-cita itu sebetulnya alhamdulillah menurut saya sudah tersampaikan, di mana bahwa dengan bambu kami bisa kembali menghidupkan kebudayaan-kebudayaan yang lampau yang sudah lama hampir hilang. Nah, mungkin sekarang saya punya cita-cita baru, yaitu dengan Bambunesia ini bisa menjadi sebuah kekuatan sosial yang suatu saat bisa ikut membantu menggerakkan masyarakat sipil untuk bisa lagi berkreasi, hidup maju dan sejahtera gitu. Nah, itu mimpi-mimpi yang akan datang yang saya ingin raih dari Bambunesia ini. Oh iya, benar sih Kang, itu benar sebagai salah satu kontribusi juga ke bangsa dan negara ya Kang ya. Daripada nah Kang, ini ada lagi nih Kang, nanya Kang, gimana sih cara memilih jenis bambu buat alat musik, rumah, gazebo, bahkan kerajinan khas dari bambu itu gimana sih? Apa yang bikin beda gitu Kang? Mungkin Akang bisa tahu sedikit Kang. Jadi setiap bambu itu, jenis bambu itu punya identitas ya. Dari warna, dari bentuk, bahkan dari tekstur juga beda. Bahkan untuk hal tertentu sampai urusan ketebalan. Ketebalan kan ada. Iya, ketebalan. Ada kategorinya ya.
Ya itu saya secara keilmuan bagaimana menyebutnya agak susah, tapi karena mungkin dari kebiasaan aja ya. Kayak gini, kita bikin suling nggak mungkin dari bambu haur. Bambu haur itu besar dan nggak cocok untuk suling gitu. Haur itu cocok untuk bahan bangunan gitu. Nah, tamiang mungkin lebih cocok untuk alat musik tertentu gitu. Tapi ada juga alat musik yang lain, misalnya bagusnya oleh haur atau oleh gobok. Jadi untuk mengena bambu ya mungkin lain kali kalau ada acara lagi begini saya akan menampilkannya secara visual, karena kalau secara deskripsi begini agak susah. Yang jelas bambu ini banyak sekali ragamnya dan saya juga tidak tahu semua, karena saya yakin di hutan sana masih banyak bambu-bambu yang belum teridentifikasi. Begitu kira-kira menurut saya. Kang, lalu terkait dengan budidayanya gimana tukang saat ini Kang bambu di Indonesia Kang? Jika memang ternyata masih banyak ya yang belum terekspor. Nah itu kalau menurut Kang budidayanya khususnya di Jawa Barat dulu nih Kang, itu gimana sih sebenarnya? Kalau di Jawa Barat bambu itu tidak khusus ditanam tapi tumbuh sendiri. Yang ada itu bagaimana pola tebang. Jadi tidak sembarang menebang. Bahkan kalau untuk pembuatan alat musik, nebangnya pun ada caranya. Ada waktu-waktu tertentu bambu itu nggak boleh ditebang karena kandungan airnya sedang tinggi begitu. Nah, dan itu misalnya tidak bagus untuk bahan baku alat musik. Nah, tapi bagaimana cara menanamnya dengan teknologi baru, saya yakin itu mudah. Apalagi bambu itu kan ada inangnya ya, iwung. Inang, iya. Nah, itu kalau orang bilang ya tinggal tanamin aja. Tapi kalau yang pada umumnya bambu itu ya tumbuh sendiri. Yang harus kita jaga itu adalah pola tebangnya. Jangan kalau kita mau ngambil satu bambu ya merusak satu rumpun bambu, dirusaknya gitu. Jadi ada cara yang benar untuk bagaimana mengambil manfaat pohon bambu gitu kira-kira. Jadi tetap apa ada lah upaya-upayanya kan. Nah Kang, ini masuk ke musik lagi nih Kang, ada yang nanya lagi nih Kang. Nah musisi bambu mungkin bisa dikatakan agak kurang terkenal ya kan sekarang nih Kang. Nah ada nggak sih Kang kolaborasi itu Kang dengan orkestra seperti yang dilakukan oleh almarhum Didi Kempot dengan orkestra Kidung Etnosia ini Kang? Nah ada nggak sih Kang kolaborasi gitu mungkin dengan Ardhito Pramono kan, musisi yang terkenal sekarang kan, atau siapa gitu kan? Ya, jadi begini, sebenarnya jenis ragam pemanfaatan bambu sebagai alat musik, kemudian turunan-turunannya itu sangat banyak dan bukan hanya di Jawa Barat. Ya. Tapi masalahnya sangat sedikit orang yang mau mendokumentasikan kegiatan tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu kayak apa sih suara-suaranya, sebenarnya di akun saya juga ini ada beberapa musik, bisa nanti dicari. Tapi yang lebih lengkap teman-teman Karinding itu berbagai jenis musik ada yang paling terkenal kalau musik Karinding di Jawa Barat, maestronya ya Karinding Attack ya. Itu bisa dibuka di itu buka aja YouTube-nya. Kira-kira seperti itulah. Bahkan mereka berkolaborasi dengan seniman-seniman yang bukan bambu gitu, bahkan artis nasional atau penyanyi nasional. Nah itu banyak sekali, tinggal di YouTube. Tapi kalau yang Anda maksud tadi seperti itu, saya kurang tahu persis. Bahkan saya pun sendiri lupa ya, apa pernah saya mendokumentasikan itu atau tidak. Padahal seingat saya beberapa kali masuk dalam acara TV nasional gitu. Apa ada dokumennya atau tidak ya saya lupa gitu. Tapi kan kalau dari Akang secara pribadi pengennya sih kan ada kolaborasi dengan mungkin musisi-musisi nasional atau dengan generasi musisi. Cita-cita saya setelah ini ya insya Allah lah dalam beberapa bulan ke depan saya coba atas ide teman-teman kedai pena, nanti saya bikin konser khusus lah yang wah itu mantap itu Pak. Yang musik bambu ya.
kebetulan teman-teman ya dari komunitas juga nampaknya lagi sepi order, ya sekalian aja jalan gitu. Iya, itu Kita ajakin lagi gitu. Nah, kalau saya mungkin rekom sama Ipang kali. Kang enak. nanti Kalau lah. saya boleh request. Nah, nanti kita ajak siapa kira-kira musisi nasional kita yang mau berkolaborasi ya. Kang, ini kan mungkin terkait dengan harapan untuk Bambu Indonesia ini ke depan gimana sih Kang? Kalau Kang pengen selain tentu apa yang memang sudah disampaikan tadi ya, Kang, mungkin mendunia atau gimana? Kalau dari Saya Kang. tidak seperti itu keinginannya ya, tadi saya sudah katakan. Tapi yang jelas Bambu Indonesia ini tetap menjadi shelternya teman-teman budayawan, seniman yang barangkali membutuhkan tempat untuk bernaung. Lebih dari itu ya biarkan mereka yang berkreasi gitu loh. Jadi memang Akang cuma ingin membuat sebuah wadah lah Kang, biar generasi muda juga tetap mempertahankan budaya-budaya dari bambu ini Kang. Ini kan ada berapa lagi ini Kang pertanyaan Kang? Misalnya kayak ini ada yang nanya nih Kang, ya kalau gabung ini udah kali. Nih ada Kang yang mungkin menyampaikan aspirasi kayak Kang dari Saung Bambu Riverside, ini komunitas lingkungan Kang di pinggiran Sungai Ciliwung. Di bantaran Sungai Ciliwung banyak pohon bambu yang ditebang, alasannya karena akan dibangun perumahan. Bagaimana pendapatnya Akang sebagai pemerhati budaya berbasis bambu Kang dengan maraknya kayak gitu Kang? Yaitu perbuatan yang sudah saya kategorikan kejahatan. Yang bisa Kejahatan. Bukan saja merusak alam, tapi kemudian hari itu akan menghilangkan budaya. Jadi kalau pemerintah diam saja, lingkungan itu dirusak, ya saya bilang pemerintah juga ikut bersalah gitu loh. Jadi saran saya kepada teman-teman pegiat lingkungan, ayo kita sama-sama lindungi hutan bambu kita, karena di berbagai tempat semakin hari saya perhatikan hutan bambu semakin jarang dan semakin hilang gitu loh. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kita harus bersama-sama lah menyuarakan ini gitu. Tapi kan ada faktor regulasi nggak sih kan sebenarnya kan? Nah masalahnya kan para pemegang kebijakan juga kadang-kadang ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu, ada juga yang memang nggak ngerti. Nah, ya saya yang jelas kalau dalam peraturan perundang-undangan bahwa menjaga ekosistem itu ada aturan yang dimaksud dengan nanti istilahnya tata ruang. Nah, permasalahannya tata ruang kita ini selalu berkompetisi dengan urusan ekonomi. Nah, selalu saja kemudian akhirnya kalah karena kepentingan ekonomi. Itu yang terjadi sekarang. Yang masih mungkin menjadi PR teman-teman penggiat lingkungan juga ya Kang ya. Ya. Nah Kang, ini mungkin satu pertanyaan lagi kita akomodir. Ini Kang, apa sebenarnya ini banyak yang udah dijawab sebenarnya. Iya, jadi bingung juga kita. Mungkin ini Kang, apa namanya? Kalau saya sih nanya secara pribadi ya Kang. Apa mungkin gak sih Kang kalau terkait ini bisa dimasukkan ke dalam regulasi musik Kang, biar jadi kan karena kita tahu musik ada haki ini Kang sekarang Kang, mungkin bisa nggak sih Kang ke arah situ Kang? Kalau saya mungkin penasaran dari sisi musik Kang. Saya sebenarnya ingin masuk dalam kajian rancangan hidup budaya. Jadi lebih besar lagi. Ya. Karena kan musik itu bagian dari budaya. Nah, bambu ini kegiatan apa yang harus dilindungi, yang masuk juga dalam kegiatan berbudaya. Jadi ya silakanlah keliling Indonesia, di Nusantara ini semua suku bangsa rasanya cukup akrab dengan menggunakan bambu, dan dari bambu mereka juga berkesenian. Jadi rasa-rasanya kalau nanti ada penyusunan lagi tentang rancangan induk budaya, ya kebudayaan bambu ini, saya katakan kebudayaan harus masuk gitu loh, karena banyak sekali dari bambu ini. Jadi akan ingin memperjuangkan itulah kan, salah satu fokus lah. Kang, ini ada mungkin saya akan kira-kira ingin ngasih dua giveaway kita baju nih Kang, baju acara Alpinistalk nih. Mungkin akan udah
pengen ngasih ke siapa nih Kang kira-kira Kang sebelum kita udahan nih? Ya saya kasih kuis Ada aja nggak ya. Boleh tuh, gimana tuh kuis teman-teman? Sebutkan Boleh dalam. boleh Kang. Kuis aja ya. Hmm. Sebutkan 3 jenis nama bambu yang dikenal masyarakat Sunda. Itu aja. 3 jenis nama bambu ya. 3 jenis bambu yang dalam bahasa Sunda. Oh, 3 jenis bambu dalam bahasa Sunda nih, itu dikasih kuis tuh. Nah, Yang bisa jawab sebelum waktu tersisa dapat giveaway dari kedai pena nih. nah. Ditunggu nih kita nih. Wah, dia mungkin pada nge-googling kita. Karena bambu ini menarik juga kan sebenarnya kan. Yeah. Saya juga baru tahu nih. Kita tunggu dulu ya. Siapa nih kira-kira nih? Ada kayaknya. Ada nggak nih kita? 2 nih lumayan nih kaos nih buat virtualan, rapat virtual. Gimana nih kok belum ada yang jawab? Jawabannya via Instastory ya, jawabannya langsung di ini ya, langsung di live ini ya kan ya. Ini ada nih dia. Jawabannya di ini kan langsung kan. Belum ada ya kayaknya. Ya. Hah? Oh, ini tinggal 5 menit lagi nih. Yeah. Belum ada. Jawabannya langsung di situ aja kan, di live. Belum ada yang jawab nih. Pada takut salah. Gak berani kayaknya. Oh, ini ada nih. Ada yang jawab nih Kang, @dodipras, @bang_dodipras. Awi tali, awi temen, awi gomblong, awi haur, awi hitam. Wah, ini kan kebanyakan Kang malah. Nah, dan itu benar semua. Wah, benar semua nih Kang. Berarti 1 nih Kang, 1 lagi nih. Tunggu ya. nih. No. Ini ada nih Kang, Dwi Jayanto, Ciawi, Ciwidey, Cendani. Bener nggak nih Kang? Gimana? Ada yang jawab lagi nih, Dwi Jayanto. Wah, ada lumayan banyak yang jawab nih. Ada 2 nih Kang, @Dwi Jayanto sama @Ki Sadit. Apa tuh jawabannya? Dia jawabnya Dwi Jayanto, Ciawi, Ciwidey, Cendani. Kalau yang salah itu salah. salah berarti. Nah, yang @Ki Sadit, Awi Haur, Awi Gombong. Dia jawabnya Awi Haur lagi. Jadi cuma 2 nih Kang, jawab belum 3. Itu benar itu. Ini bener ya Kang? Berarti ada 2 nih kita nih, @Ki Sadit dan Dodi Pras. Ya nih berarti nih, udah nih ya. Nah Kang, mungkin closing statement Kang sebelum kita selesai nih Kang acara ini Kang. Ya, jadi teman-teman Alvin ya yang ada di kedai pena ini, saya berharap semuanya tetap mengenal bambu ini tidak hanya karena kita mau Agustusan butuh tiang bendera atau pada saat kita mau bikin saung atau pondok baru kita ingat bambu. Percaya dengan saya, bambu itu jauh lebih banyak ceritanya ketimbang perjalanan saudara-saudara. Jadi mari kita jaga bambu ini, kalau bisa kita budayakan, kita lestarikan dan dikembangkan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Terima kasih Kang atas waktunya nih Kang, ngobrol-ngobrolnya nih Kang. Mungkin lain kesempatan bisa kita diajak juga ngelihat langsung gimana sih ini cara Bambu Indonesia berkarya dan memperkenalkan teman-teman. Siap, ini Kang, terakhir Kang, sapa penonton dulu Kang. Mungkin Kang. Banyak ya, yang minta disapa. Saya tadi ada beberapa yang jawab dan mendapatkan giveaway ya. Saya ucapkan selamat. Jadi kalau kita rajin-rajin nanti kita bisa bikin acara lagi ke depan dan mudah-mudahan teman-teman
yang sering tergabung dalam Alvin Talk ini bisa langsung menyaksikan kesenian bambu yang ada di berbagai daerah. Insya Allah nanti kita tampilkan. Nah, mungkin buat teman-teman yang karena waktu terbatas nih, mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ke @bambunesia ya Kang, Instagramnya ya, direspon terus. Kang, terakhir nih Kang, sebelum bubar nih kita mau merdeka dulu Kang, barengan di tengah ya. Ya, jadi kayak merdeka. Ya, dari situ hitungnya. 3, 2, 1, merdeka. Merdeka. Siap Kang, terima kasih Kang. Nuhun Kang. Sampurasun. Iya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sekian dulu dari Alpinista hari ini. Ditunggu di Alpinista berikutnya. Pantengin terus IG kedai ini. Assalamualaikum.